Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Kingdom culture. Memangnya kerajaan Allah ada culture-nya? Bukan di dunia ini aja yang perlu dipelajari culture and custom-nya. Kayaknya kerajaan Allah nggak ada deh culture-nya. Benarkah di kerajaan Allah tidak ada kebudayaannya? Dunia yang hanya tempat kita sementara tinggal aja ada kebudayaan atau ada culture-nya. Apalagi dengan kerajaan Allah. Masih bersama dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Kingdom culture ya Bu ya. Iya. Emangnya kerajaan Allah itu ada culture-nya, kebudayaannya Bu? Tadi Beka sempat menyampaikan di opening bahwa kerajaan dunia di dunia ini ada culture-nya. Iya. Ya, saya mau tanya itu udah berasal dari mana? Enggak, dia dari sana jauh nggak tahu. Manusia berasal dari mana? Dari Tuhan. Iya, tentunya yang memberikan suatu culture, kebudayaan itu pasti Tuhan. Iya. Karena manusia berasal dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menyampaikan atau menyangkal. Tidak, kita ini lagi ya punya budaya sendiri. Semuanya berasal dari Tuhan. Dan kalau ada bangsa-bangsa lain itu juga berasal dari Tuhan. Yang memberikan budaya itu juga dari Tuhan. Beragam-ragam budaya di seluruh dunia bangsa itu juga berasal dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Ya. Tapi budaya daripada kerajaannya tentunya berbeda. Karena manusia pertama sudah jatuh dalam dosa. Itu yang membedakannya. Tetapi bukan berarti terus tidak ada. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa bukan berarti terus hilanglah kebudayaannya. Tuhan tetap terapkan itu. Ya, dengan waktu kita membaca di Alkitab ini dari kejadian terus sampai menemukan bangsa yang dipilihnya, terus ada budaya itu sudah ada semua. Ya, pada saat itu ada suatu adat istiadat atau budaya, ya boleh dibilang hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Nah itu adalah budaya yang diterapkan, yang diajarkan itu terus. Dan kalau sampai sekarang ini bangsa Israel tetap terus memakai budaya daripada hukum Taurat tersebut. Ya, terus. Namun ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bukan memperbarui, tapi Tuhan Yesus mengenapi, ya, mengenapi hukum Taurat tersebut yang ada budayanya. Kita bisa membacanya di dalam Matius 5, ya, di dalam Matius 5, kemudian Matius 6, kemudian sampai Matius 7 dan terusnya bisa. Di situ Tuhan jelas menyampaikan ya bahwa Dia datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya, atau kitab para nabi. Justru Dia datang untuk apa? Mengenapinya. Ya. Di sini saya sudah pernah menyampaikan bahwa ketika ada terdengar suatu hukum, suatu budaya, ya, jangan membunuh. Ya atau seperti itu. Ya tapi Tuhan katakan budayaku. Kalau kamu punya pikiran jahat aja kepada seseorang, kamu sudah bunuh dia. Ada banyak lagi. Jangan berzina, itu budayanya. Ya. Tapi kamu sebelum kamu melakukan budaya daripada kerajaan itu adalah ketika kamu mikir yang jinah aja dalam pikiranmu, kamu sudah berzina. Itu banyak sekali dalam kehidupan seperti itu. Ya banyak saudara bisa ini kan. Berarti menunjukkan bahwa ada budayanya. Juga dalam hal memberi ada budayanya. Ya, diberikan suatu gaya memberi, berdoa, itu ada budaya, ada caranya berbeda. Kalau budaya-budaya dari bangsa-bangsa lain, mereka dengan ritualnya mereka, dengan ada sembah patung atau sesaji atau segala macam. Tuhan menyampaikan di sini, kamu jangan ikut berdoa. Kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, orang munafik pun berdoa. Nah, Tuhan ada budayanya lagi tentang doa, tentang berpuasa. Budaya apa lagi? Banyak ketika menghadapi masalah kesesakan, tentang kekhawatiran. Nah itu budayanya apa? Budaya dunia khawatir langsung, aduh gimana nih, stres langsung kejar sana atau lari ini. Tapi budaya kerajaan surga adalah ketika menghadapi masalah, apa budayanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Nah itu semua adalah budaya. Dan di Alkitab kita tercatat semua budaya daripada kerajaan surga. Segala hal, gaya hidup daripada Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah budaya. Itu adalah culture daripada kerajaan surga. Dari dia, mulai tercatat di kitab Injil ya, bagaimana dia berjalan, dia melayani, dia semuanya. Itu menjadi gaya hidupnya, menjadi gaya budayanya, menjadi standar culture daripada kerajaan surga. Nah itu harus kita terapkan, itu harus kita pakai kalau kita mau menjadi warga negara kerajaan surga. Berarti memang di dunia ini ada culture-nya, bahkan lebih lagi di surga ya Bu, ada kebudayaannya. Cuman aku selama hidup gitu ya, aku baru tahu ada namanya kingdom culture gitu ya. Selama ini aku nggak, apaan tuh, bahkan kata-kata itu aja baru aku dengar setahun belakangan ini gitu ya. Nah banyak banget masih yang merasa kayak yang tadi Ibu jelasin gitu ya, apa sih yang tadi kan ada di Matius 7 tuh, yang misalnya ini begini budayanya Tuhan, kalau kita begini Tuhan seperti ini gitu ya. Masih banyak yang merasa asing dengan hal ini Bu. Nah kingdom culture ini, apakah selama kita masih hidup di dunia nih, masih di dunia, apakah harus kita lakukan Bu? Ya, harus. Karena itu yang akan membawa kita supaya kita bisa hidup dalam kerajaan Tuhan yang di surga. Ya. Karena di dalam kerajaan surga itu sudah lebih tinggi daripada segala kerajaan yang ada di bumi ini. Ya. Kerajaan mau yang terkenal mana saja di bumi ini, di dunia ini ya, yang lebih kaya segala, tapi kerajaan surga itu lebih, dan standarnya itu lebih. Dan kalau kita tidak mau mengikuti standar budaya dari kerajaan surga, selama kita masih ada di bumi, tentunya kita akan dikeluarkan dari kerajaan surga. Nggak bisa masuk dong. Kalau kita tidak memiliki culture dari kerajaan tersebut, tidak memiliki aturannya, tentunya harus keluar dari kerajaan tersebut. Nah Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita lewat Roh Kudus-Nya, dengan mengajarkan kepada kita, bahkan kita masih di dunia ini, supaya kita terbiasa menjalani menjadi suatu habitual, menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Kita memakai budaya dari kerajaan surga, tidak budaya daripada kerajaan dunia. Ya, seperti yang beberapa minggu yang lalu ya, kita sampaikan tentang podcast ya, bahwa tentang untuk menjadi serupa dengan dunia. Nah itu serupa apa? Menjadi sama dalam hal apa? Ikuti budayanya dunia. Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia diikuti, budayanya, customnya di dunia diikuti. Nah, sedangkan kita masih tinggal di dunia, tapi kita nggak bisa mengikuti budaya dunia. Kita harus masuk dan mengikuti budaya daripada kerajaan surga. Kalau kita memang mau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau tidak mau masuk dalam kerajaan surga, ya it's okay. You can follow their religion atau their culture, bisa aja kamu ikutin. Tapi kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya di surga katanya aku nggak tahu ya Bu ya. Ya kita cuma memuji Tuhan gitu. Ya, puji Tuhan. Tapi itu tetap ada budayanya, ada culture-nya. Untuk bisa masuk memuji Tuhan itu masuk dalam budaya dulu. Kalau kamu di sini tidak pernah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana bisa memuji Tuhan di sana? Oh gitu ya, ngaruh ya Bu ya maksudnya? Iya dong. Nah sekarang di sini aja kamu tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah mengucap syukur, hidupnya mengeluh terus, menuntut terus segala macam seperti itu, dan hatinya jahat. Bagaimana bisa masuk dalam kerajaan surga? Yang hidupnya setiap hari aja give thanks, holy, holy, say holy, dan worship. Kalau selama hidup di sini aja kita tidak pernah menyembah, jangan bicara deh untuk bisa masuk sana. Di sini aja kita disuruh bangun pagi nyembah aja, aduh, bangun pagi misalnya seperti itu ya. Atau kita harus menyembah, doa di menara, doa Basaro 3 jam. Aduh, bagaimana kita berdoa seperti itu? Sudah mengeluh. Sedangkan di sana the whole day, dan selamanya itu eternity, kekal. Ya. Kalau kita tidak dilatih oleh Roh Kudus saat ini dan tidak mau masuk dalam pelatihannya, ya, dalam customnya, ya nggak akan bisa dong, baik. Bagaimana? Kita nggak tahu, kita nggak ngerti budayanya. Sekarang contoh misalnya kita pergi ke suatu negara atau tinggal di negara tersebut, tapi kita nggak mau tahu budayanya mereka, tapi kita mau tinggal di situ. Kita mau kerja di situ. Bagaimana kita bisa judge? Kita bagaimana bisa beradaptasi dalam itu? Kita tentunya akan menjadi orang asing.
nggak bisa lama-lama nggak tahan, atau lama sudah dah lu minggir. Gaya makannya aja beda, gaya jalannya beda, atau segala sesuatu penampilan gaya pakaiannya beda, nggak akan bisa. Misalnya contoh nih, kita ke daerah yang iklimnya 4 suhu, pas itu musim winter. Kemudian kita aku nggak mau. Di Indonesia tidak ada winter. Aku nggak pakai baju yang panjang-panjang itu, yang tebal-tebal. Aku nggak mau, nggak bisa. Budayaku nggak gini. Ya lu sendiri yang mati kedinginan, betul kan? Bagaimana kalau kamu nggak mau ikuti di situ? Nah, kita selagi kita masih di dunia ini, kita diajar oleh Roh Kudus, kita harus mengarah dan belajar masuk dalam budaya daripada kerajaan surga. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Gitu. Kalau misalnya di surga kita hanya memuji Tuhan, ya gimana ya kalau misalnya di sini baru duduk setengah jam aja kaki udah udah badan kayaknya pantatnya udah gatel gitu ya, udah pengen kabur apa segala macam. Dan dari waktu itu Ibu pernah sharing firman Tuhan tentang manners yang akan berubah menjadi attitude, lalu yang akan menjadi behavior, dan lalu menjadi karakter dan lifestyle ya. Yang semuanya itu memang menentukan kehidupan kekal kita, Bu. Ya, betul. Itu sangat menentukan sekali. Karena kalau kita dari manners kita itu sudah tidak benar, itu akan menuju kepada gaya hidup yang nggak benar, ya kan? Sembarangan seperti itu sudah nggak benar. Lalu bagaimana kita bisa memiliki suatu karakter yang benar? Ya. Dan karakter inilah yaitu yang ada di dalam manusia roh, yang akan menuju kepada kehidupan kekal tersebut. Ya. Kalau kita tetap tidak mau mengubah sikap kita, tutur kata kita, manners kita sembarangan, kita mau kasar, mau seenaknya sendiri. Nah, itu tetap akan membuat karakter kita juga terbentuknya seperti itu. Dan bila karakter kita seperti itu, liar seperti itu, tentu gak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan itu tidak sesuai dengan budaya daripada kerajaan surga. Tidak ada penundukan diri, nah itu gak akan bisa. Semuanya itu harus kita pelajari dari sekarang. Jadi berubah itu harus mengikuti itu semua. Kita dari cara kita duduk, cara kita ngobrol, cara kita berpakaian, semuanya itu mempengaruhi, akan membentuk karakter kita. Yang mana karakter ini akan membawa kita kepada kehidupan kita yang akan kita jalani kekal, bukan hanya di sini saja, tapi itu kekal sampai selama-lamanya sampai di sana. Tapi ada yang bilang, Bu, emang sih dia kalau ngomong mah keras, kasar, tapi hatinya baik. Lah itu gimana tuh? Ya nggak bisa ya. Kita kasar, keras, ini seperti apa? Seperti tadi saya katakan, hati kita itu kan yang terpenting. Ya. Kalau memang hati kita baik, tentunya hati yang baik itu akan keluar menyampaikan. Kalau kita ada sesuatu yang jahat, pasti keluarnya juga jahat dong. Kalau memang itu baik, maka keluarnya juga akan baik. Jadi nggak akan bisa kalau kita katakan itu seperti kayak memanipulasi aja ya, menyampaikan seperti itu. Ya. Saya asli orang Surabaya. Ya, mungkin cara gaya bicara saya lugas ya, tegas ya, seperti itu. Saya nggak bisa yang BK begini atau seperti itu. Tapi bukan berarti saya bukan seorang yang lemah lembut. Tapi ketika saya menyampaikan hal tersebut dengan tegas seperti itu keluar seperti itulah. Tapi kasih itu tetap ada. Ya. Nah, kalau dikatakan itu baik kok, tapi terus suka ngomongnya maki-maki, ya nggak bisa dong. Ya. Ketika saya berkata keras, saya tidak memaki-maki. Saya menegur dengan keras, dengan tegas. Tapi bukan suatu kasar, maki-makian kasar seperti itu. Atau mengutarakan hal yang jahat seperti itu. Karena sudah tidak. Mungkin dulu BK, saya pernah seperti itu. Sebelum saya diperbarui oleh Tuhan, hati saya jahat, keluarnya jahat. Pasti omongan saya pernah saksikan. Omongan saya itu seperti pedang tajam. Membunuh orang bisa seperti itu. Karena memang di dalam hati saya saat itu sakit dan jahat. Ya, hati yang disakiti membuat hati saya jahat. Nah, itu akan berkata seperti itu. Tapi setelah Tuhan perbaharui, setelah Tuhan jamah, mungkin kata-kata saya tetap lugas, tetap tegas.
tapi ada kasih yang mengalir keluar. Untuk apa? Disampaikan seseorang itu untuk berubah, untuk berhenti, tidak melanjutkan kegiatan yang nggak benar, dan terus untuk sadar bertobat. Itu. Jadi ini nggak bisa ditipu. Kita nggak bisa nipu yang di dalam. Itu. Iya sih, memang apa yang dari dalam itu yang akan keluar ya, akan keluar. Enggak, walaupun di fakein tetap akan bisa, tetap akan keluar. Iya. Berarti memang kita harus melatih dari manners itu ya Bu. Iya. Dari yang kecil dulu, manners dulu, bagaimana kita bersikap ketika kita hidup gitu ya Bu. Jangan sampai dari manners saja kita udah nggak bagus manners. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kalau aku tumbuh gitu ya, ada orang tua yang agak kalau ngajarin tuh ya aku diajarin gitu ya Bu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ya dari kecil memang tidak diajarin gitu loh. Kalau kita mungkin mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian yang punya orang tua yang ngajarin apa segala macam. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dari kecil nggak diajarin Bu manners? Ya, memang tidak ada yang mengajar seperti itu. Ya, kalau dia adalah anak Tuhan, saya percaya nanti Roh Kudus yang akan mengajar pada dia selama dia mau membuka hati dan dia mau mengikuti ajarannya. Yaitu ketika firman Tuhan disampaikan, setiap kali firman disampaikan, disitulah pengajaran tentang manners tersebut. Ya, bagaimana kalau kamu dalam mendengar firman Tuhan aja kamu asalan, ya, bagaimana kamu bisa mau diajar seperti itu? Ya. Itu pengaruh banget. Tapi saya percaya walaupun nggak ada ini, kalau dia mau membuka hati dan dia sudah dipilih oleh Tuhan pasti akan mengajar sendiri langsung. Ya, pengajaran saya yang saya terima dari orang tua saya tentang manners lumayan keras, tetapi tentang kingdom culture belum semuanya. Itu Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kepada saya. Manners yang kehidupan sehari-hari memang dari orang tua saya keras sekali tentang itu, dan saya bersyukur ya. Memang pada saat diberikan itu saya menderita sekali, saya merasa sebel sekali harus melakukannya. Tapi setelah saya dewasa saya bersyukur sekali ada orang yang mau mengajarkan hal tersebut kepada saya. Nah, bila orang tersebut yang disampaikan BK tidak pernah diajarkan orang tua, ya mungkin mereka bisa ikut podcast kita ini, atau mereka bisa datang ke Menara Doa Jakarta, karena di Menara Doa Jakarta selalu diajarkan tentang kingdom culture. Gitu. Menemukan seseorang yang tepat, yang benar seperti itu. Gitu. Iya Bu, memang aku dulu kalau aku ya secara pribadi diajar sekali gitu dari cara duduk. Kalau duduk gitu ya, dengan bungkuk. Terus kakinya kalau saya langsung dipukul terbuka gitu ya, ngangkang atau gitu ya. Terus di sinilah saya diajar gitu ya, bagaimana saya harus duduk, berjalan. Kalau jalan ya mungkin karena nggak ada yang ngajarin juga ya Bu, jadi jalan asal-asalan gitu kan, main jalan aja gitu, ternyata jelek gitu ya, atau gimana, kurang bagus gitu. Tapi segala sesuatu itu emang dibutuhkan ya Bu ya? Dari duduk, berdiri. Karena kita adalah representatif daripada kerajaan surga. Kita adalah duta-duta besar kerajaan surga. Tentunya bukan yang fake ya, bukan yang palsu ya. Tetapi kita betul-betul bukan langsung kalau jalan langsung seperti yang di catwalk begitu ya. Saya dulu pernah, tetapi maksudnya berjalan yang sewajarnya, yang baik seperti itu. Kemudian tertawa juga. Kalau dulu sih nggak ada aturan kita ketawanya gitu ya. Ketawa sampai wah gitu. Sukacita is okay. Sukacita adalah berasal dari Tuhan. Tetapi tetap kita memiliki Roh Kudus, yaitu Roh tertib, ya kan. Sehingga kita tahu di mana kita ini bersukacita itu menandakan kebersyukuran kita kepada Tuhan atas berkat-berkatnya. Masa kita seperti itu kan, orang jadi itu mengganggu orang sekitar kita. Lalu mereka kemudian siapa itu? Gitu kan. Oh, ternyata itu anak-anak Tuhan loh. Nah, berarti Tuhan yang kena nih. Nah, kan seperti itu. Kemudian gaya kita makan sembarangan begitu ya. Terus kita gini-gini. Nah, itu siapa tuh? Oh, itu loh pelayan-pelayan Tuhan. Aduh, walaupun bayar tapi gaya makan kita sembarangan seperti itu kan juga Tuhan kita yang kena lagi. Jadi kita membawa kingdom culture, kita membawa kerajaan surga kemana-mana. Tentunya kita harus
mewakili kan. Iya. Ya, sebagai duta besar tentunya harus ada yang diwakilkan. Jadi kita ini adalah wakil. Jadi kemanapun kita pergi, ingat kita ini adalah wakil daripada kerajaan surga. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kita mewakili Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan dia? Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan Yesus, tapi bisa melihat kita. Iya sih, ujung-ujungnya Tuhan, iya anak Tuhan. Tuhan yang kena gitu, lagi iya. ini ya, Tuhan gitu, itu hamba Tuhan kayak gitu. Itu kena lagi, padahal Tuhan nggak melakukannya. Kita yang ini, kita sepertinya mencoreng nama kerajaan surga. Kita mencoreng nama daripada Tuhan Yesus. Dan sedangkan kita harus memuliakan namanya dia. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Dari tutur kata, dari gaya bicara, kemudian dari gaya duduk, dari cara berjalan, semua cara makan, cara berpakaian, dan semuanya ya, itu kita membawa nama Tuhan Yesus, harus memuliakan dia. Bahkan di dalam hal menghadapi persoalan harus berbeda dengan dunia. Kalau dunia mengalami suatu kepanikan, tetapi firman Tuhan, budaya dari kerajaan surga adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut tentang hal makanan, hal minuman, hal pakaian, semuanya. Karena itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betul. Tapi kamu, Bapamu tahu. Gitu loh, ya kan? Dan kalau berarti kita dari kerajaan surga, berarti kita dalam hal kesesakan masalah seperti itu, mengalami masalah, kalau kita khawatir, kita sama dengan kerajaan dunia. Yang membedakan kalau ada masalah, seluruh umat manusia akan mengalami masalah yang sama. Cuma yang membedakan adalah bagaimana caranya kita menghadapinya, mengatasinya. Itu yang beda. Itu yang menunjukkan, oh kamu berasal dari kerajaan surga. My kingdom is not of this world. Oh kamu bagaimana? Karena kita tetap tenang, percaya, bergaul terus dengan Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan. Nah itu gaya hidup daripada kerajaan surga, kingdom culture. Iya, dan memang setiap kita harus ya Bu ya. Ketika kita mau bilang saya adalah warga negara kerajaan surga, berarti ya culture-nya itulah yang harus kita lakukan. Seringkali kalau kita mulai dari hal yang manner yang kecil-kecil itu kan melatih. Tapi yang akhirnya membentuk karakter itu adalah dari pola pikir kita. Ya, makanya itu disampaikan waktu kita sampaikan minggu lalu ya, tentang untuk tidak serupa dengan dunia ya, untuk menjadi sama dengan dunia, itu perubahan pola pikir. Iya, betul. Nah, mulai perubahan pola pikir itu juga merupakan kebudayaan yang harus kita pelajari. Dunia memikirkan seperti apa, kita memikirkan seperti apa. Kerajaan surga bagaimana cara berpikirnya. Kalau Tuhan berpikir seperti apa. Nah itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita jalani. Dan itu menunjukkan perbedaannya. Oh iya jelas ini adalah anak-anak kerajaan Allah. Iya, dunia begini dari kerajaan Allah pasti berbeda ya. Berbeda. Selalu berbeda gitu ya. Menghadapi masalah. Pada gimana? Lari langsung. Langsung bagaimana menghadapi masalah. Tapi kita kemana? Kita langsung lari kepada siapa? Tuhan Yesus. Kita langsung lari kepada Tuhan Yesus. Kita langsung berlutut dan berdoa kepadanya. Karena kita tahu dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Wow. Sebenarnya masih banyak lagi nih ya Bu ya. Kingdom culture yang harus dibahas nih Bu ya. Karena memang yang seperti aku bilang tadi, masih banyak orang yang gak familiar gitu ya Bu dengan kingdom culture. Mereka kita berasa gitu ya kalau misalnya cara duduk, cara kita makan, cara kita ngomong, ya itu cuman karena customnya kita aja ya, bukan dari kerajaan Allah, tapi emang di dunia ini ada loh etika-etikanya gitu, seperti itu. Dan ya akan dilanjut lagi mungkin. Boleh kita akan lanjut lagi. Iya, itu sebagai hal dasar dulu. Nanti next kita akan lebih dalam lagi. Boleh. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Beka. Buat hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati oleh podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. Bless you.